Hai teman-teman, jadi hari ini saya akan bicara satu pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kenapa saya masuk Kota Batam. Tapi saya akan jawab bukan kenapa saya akan masuk Kota Batam, dan saya katakan, tapi saya akan menjawab eh, bagaimana atau pertimbangan apa dalam memilih suatu kota yang akan kita invest atau yang kita akan masuk. Ya, mudah-mudahan dengan mengerti kalian akan bisa menjawab sendiri pertanyaan yang kalian tanyakan, kenapa kita masuk ke Kota Batam. Ya, oke. Yang pertama yang harus kita lihat adalah kenapa kita harus mengerti kalau kita masuk suatu kota, karena kita akan bisa melihat suatu potensi return ya dari investasi kita yang lebih besar ya. Jadi kalau kita bisa melihat ada misalnya ada suatu 10 kota atau 20 kota yang akan kita masukin, atau ada 10 atau 20 penawaran satu daerah yang akan kita masuk, dengan kita mengerti pertimbangan apa yang harus kita laluin, itu meminimasi kita punya resiko dan bisa memaksimalkan kita punya return ya, atau investasi kita di project tersebut ya. Dan gitu kedua juga automatically kita akan mempunyai suatu project yang mudah dijual ya, dan karena kita mudah dijual projectnya, automatically project ini pun akan mempunyai development speed yang lebih kencang ya. Saya rasa itu salah satu kenapa kita harus mengerti suatu kota atau daerah yang mana akan berkembang ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya, bagaimana sih melihat suatu kota yang berkembang ya. Nomor satu yang saya lihat adalah kita harus lihat populasi atau pertumbuhan populasi dari kota itu ya. Ingat, populasi atau pertumbuhan populasi dari kota atau daerah tersebut ya. Tambah cepat perkembangan populasinya, tambah cepat kota itu akan berkembang ya, karena makin banyak orang yang reside atau tinggal, dan makin banyak orang akan menjadi potensi target market kita. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah kita harus mengerti kira-kira arah perkembangan kota arahnya kemana. Ini lebih ke arah gini, ketika kita mempunyai suatu penawaran atau masuk satu kota, kita juga harus melihat dari di kota itu kira-kira arah perkembangan kota itu arahnya kemana ya. Jadi arah perkembangan kota misalnya ke utara atau ke selatan atau ke barat atau ke timur ya, itu harus kita tahu ya. Jangan sampai arah perkembangan kota itu arahnya ke timur tapi kita belinya di utara atau kita belinya di barat ya. Dan kenapa kita harus ngerti arah perkembangan kota ya? Karena arah perkembangan kota ya, kalau kita invest di sejalan dengan arah perkembangan kota, automatically perkembangan properti kita pun akan jauh lebih besar ya, proyek kita pun akan jauh lebih besar ya. Dan automatically investasi yang kita tanamkan akan lebih baik menghasilkan return ya. Dan yang ketiga adalah kita harus lihat arah perkembangan infrastruktur. Nah, biasanya arah perkembangan infrastruktur itu sejalan dengan arah perkembangan kota ya. Arah perkembangan infrastruktur itu biasanya sejalan dengan arah perkembangan kota ya. Jadi kalau kita mau ngelihat arah perkembangan kota itu arahnya kemana, most likely arah perkembangan kota arahnya sejalan dengan infrastruktur ya. Dan yang keempat adalah kita harus mengerti juga, do the research mengenai pendapatan daerah tersebut ya. Jadi dari PDB dari daerah tersebut kita harus mengerti ya, dan kita harus lihat kalau bisa kita invest yang pendapatan daerah tersebut di atas rata-rata nasional ya. Kenapa kita perlu invest di kota yang pendapatan daerahnya itu besar? Karena itu akan berhubungan dengan buying power dari populasi yang tinggal atau orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ya. Tambah tinggi pendapatan daerahnya, tambah besar kemampuan daya beli dari orang tersebut terhadap proyek kita. Apalagi proyek kita kan properti ya, automatically kita harus cari satu daerah yang mempunyai daya beli yang kuat ya. Percuma kita punya satu properti di kota yang populasinya besar tapi pendapatan daerahnya rendah ya. Jadi populasinya banyak tapi mereka tidak mempunyai daya beli ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kira-kira national developer yang masuk ke kota situ sudah banyak atau tidak ya.
atau misalnya ada atau tidak. Kenapa? Karena biasanya national developer itu ketika mereka masuk satu kota, itu automatically mereka udah melakukan research, melakukan studi tentang kota tersebut. Jadi kalau tambah banyak national developer ya yang sudah masuk ke kota tersebut, itu menandakan bahwa daerah itu merupakan potensi kota yang bisa bertumbuh ya. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah ini satu lagi ya, kemudahan dalam melakukan bisnis ya. Jadi kita harus mengadakan research ke teman-teman di kota tersebut atau ke calon lokal partner, kira-kira mudah nggak sih mengadakan bisnis di sana ya. Banyak satu kota yang pemdanya atau government atau pemerintah daerahnya itu susah untuk diajak bertumbuh bersama ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita susah berkembang. Nah itu kita harus ngerti. Nah bagaimana cara ngertinya? Banyaklah bertanya kepada pemain lokal di sana atau pemain nasional yang sudah masuk daerah tersebut. Dan berikutnya adalah kita harus melihat juga berikut kira-kira historical price dari properti di daerah sana itu bagaimana. Kita anggap ya 5 tahun terakhir perkembangan harga dari properti di kota itu bagaimana ya. Kalau misalnya di atas rata-rata pertumbuhan properti tersebut atau indeks price-nya dari properti tersebut ya lebih tinggi daripada rata-rata, itu suatu kota yang patut kita pertimbangkan ya. Dan yang terakhir adalah ini berhubungan dengan penduduk atau populasi di situ. Jadi banyak suatu kota yang sebenarnya potensi banget, tapi karena ada penduduk lokal yang tidak suportif, itu membuat pertumbuhan investasi kita tidak berkembang ya. Jadi kalian harus tahu juga dengan bertanya-tanya kepada teman-teman yang punya project di sana, atau tanya penduduk lokal di sana, atau tanya yang mengerti daerah tersebut, kira-kira penduduknya suportif tidak terhadap investasi dari luar daerah mereka ya. Karena banyak sekali daerah yang sebenarnya potensi saya katakan, tapi tidak bisa investasinya tidak bisa berkembang ya. Ada yang invest dari luar kota atau luar daerah tidak bisa berkembang karena penduduknya sangat reluctant untuk menerima pendatang dari luar kota tersebut ya. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan dengan kita mengerti dasar-dasar pertimbangan dalam memilih suatu kota atau daerah yang akan berkembang, kalian juga akan bisa menjawab kenapa saya dan Trinity Land itu masuk ke kota Batam. Terima kasih dan sampai jumpa di Sak Menjawab di next episode.